Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 7 MTS Al-Utuh. Insyaallah hari ini pembelajaran matematika pertemuan kedua. Kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam pertemuan kedua ini masih tentang bilangan. Kita akan bahas lanjutan dari pertemuan pertama ya. Kemarin tentang bilangan sampai halaman ini 6, halaman 10 ya. Sekarang kalian buka buku paketnya halaman 11 ya. Saya akan coba jelaskan. Silakan garis bawahi yang penting-pentingnya. Garis bawahi di buku masing-masing. Judul bacanya kegiatan 1.2 yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Ini ya, operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Pada kegiatan ini kalian akan diajak untuk memenuhi sifat-sifat. Nah, ini ada sifat-sifat penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Nah, untuk memahami sifat-sifat tersebut, kita amati beberapa contoh berikut. Di sini ada gambar boneka ya. Contoh 1.3 bisa dilihat di buku paketnya. Mia mempunyai 3 boneka di rumahnya. Ketika ulang tahun, Mia mendapatkan hadiah sebanyak 4 boneka lagi. Berapakah boneka yang dimiliki Mia sekarang? Oke, gampang nih ya. Mia mula-mula mempunyai 3 boneka. Terus dia mendapatkan hadiah menjadi 4. Kira-kira boneka Mia jadi berapa? Kita akan gunakan garis bilangan ya. Jadi tidak memakai langsung. Cara langsung kita menggunakan garis bilangan penjumlahan 3 berarti ditambah 4. Ini 3 ditambah 4. Karena Mia memiliki 3 boneka, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Karena positif, berarti bergeraknya ke kanan. Ingat, positif itu di sebelah kanan 0, kalau negatif sebelah kiri. Kemudian karena mendapatkan 4 boneka lagi, berarti 4-nya positif, berarti terus bergerak ke kanan. Sehingga hasil akhirnya adalah 7. Oke, kita ya. Nah, kita coba perbesar lagi. Nah, ini ya. Mia asalnya memiliki 3 boneka. Berarti kalau pakai garis bilangan, melangkah ke sebelah kanan karena positif. 1, 2, 3. Setelah itu dia mendapatkan lagi sebanyak 4. Berarti dari 3 bergerak sebanyak 4 kali ke mana? Ke sebelah kanan. 1, 2, 3, 4. Kita totalkan semuanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kesimpulannya boneka yang dimiliki Mia sekarang adalah 7 boneka. Ini garis bilangannya ini. Ya, paham ya? Karena di SD sudah dipelajari. Oke, sekarang ini ada catatan nih, garis bawahnya sama kalian atau pakai kotak ya. Pakai stabilo atau pulpen. Nah, ini nih. Ini adalah catatan penting. Oke. Lihat selisih antara di sini. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Ingat nih, ini kata kuncinya. Selisih antara dua bilangan bulat ini akan sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Contoh. Maaf. Contohnya hapus ini ya. Contoh. Selisih antara 1 dengan 4 adalah 3 satuan kan. Selisih itu beda. Jadi untuk menentukan selisih itu 1 dengan 4 adalah 3 satuan. Tinggal aja 4 dikurang 1 aja kan 3. Itu selisihnya, bedanya adalah 3 satuan. Ini selisih antara negatif 2 dengan 3 adalah 5 satuan. Selisihnya bedanya ya. Berarti yang besar dikurang yang kecil 4. Nah ini sama menentukan selisih itu. 4 dikurang 1 kan sama aja ya. Seperti itu ya. Berapa? 3. Kalau ini berarti yang besar dikurang kecil 3 dikurang negatif 2. Ya. Dikurang negatif 2. Maka sama dengan berarti apa? Ini negatif ketemu negatif jadi positif kan? Jadi 3 ditambah berapa? 2. Jadi berapa selisihnya? 3 tambah 2 adalah 5 kan? Oke. Ingat, selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut. Kita lihat nih di pada garis bilangan. Selisih antara 1 dengan 4. Berarti di sini 1 ya, ini 4.
Ingat selisihnya berapa? Selisihnya itu tadi udah diketahui 3. Ini sama dengan jarak pada garis bilangan. Lihat jaraknya dari 1 ke 4 berapa? 1, 2, 3. Otomatis di sini simpulkan selisih antara selisih antara dua bilangan itu sama dengan jarak pada garis bilangan. Jadi selisih antara bilangan 1 dengan 4 ini sama dengan pada garis bilangan itu jarak ke 1 dengan ke 4. Lihat ada berapa jaraknya? 1, 2, 3 sama aja. Nah, sekarang selisih antara negatif 2 dan 3 tadi 5 kan? Sama selisih antara negatif 2 dan 5 itu akan sama dengan jarak negatif 2 dan 3 pada garis bilangan. Ya, selisihnya itu. Di sini kan negatif 2. Di sini 3. Berarti jaraknya berapa? Hitung. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi selisih antara dua bilangan akan sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Atau selisih antara negatif 2 dan 3 itu akan sama dengan apa? Jarak negatif 2 dan 3 pada garis bilangan. Ini 5 kan sama 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Paham ya? Mudah-mudahan dapat dipahami. Nah, ini di sekolah dasar kalian sudah mengenal operasi sederhana beberapa bilangan bulat ya. Berikut diuraikan kembali, ini akan kita bahas kembali bilangan bulat yang sudah kalian pelajari di sekolah dasar. Nah, kita akan perdalam dengan pemahaman terhadap berbagai kondisi penjumlahan dan penggunaan pada bilangan bulat. Nah, ini masih gampang ini. Nia mempunyai 6 pasang sepatu di rumahnya. Nia mempunyai 6 ya. Karena sedang senang hati, Nia memberikan 2 pasang sepatu kepada sepupunya. Berapa pasang sepatu yang dimiliki Nia sekarang? Gampang kan? Memiliki 6 diberikan 2 berarti berkurang. Bentuk dari soal tersebut adalah 6 kan memiliki sepatu 6, terus dia diberikan 2 ke sepupunya berarti dikurang 2. Udah kelihatan 6 dikurang 2 berapa? 4 kan? Nah, kita akan gunakan garis bilangan tapi yang nggak langsung seperti ini. Nia memiliki 6 pasang sepatu nih, maka bergerak dari titik 0 ke 6 berarti positif. Berarti bergeraknya ke sebelah kanan. Karena dikurang 2 berarti yang 2-nya adalah negatif. Otomatis yang 2 itu bergeraknya kemana? Ke sebelah kiri karena negatif. Kita lihat ya garis bilangannya nih. Ini negatif 2 kan? Karena dikurang 2 berarti panah berbalik ke kiri sehingga hasilnya akhirnya adalah 4 kan. Nih garis bilangan seperti ini. Nia memiliki sepatu 6 berarti berapa? Dari 0 ke 6 ke sebelah kanan berapa? Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Karena diberikan berarti berkurang negatif 2. Berarti dari 6 berkurang atau melangkah 2 sebanyak 2 ke sebelah kiri. Karena negatif kan 1, 2. Ini hasilnya. Maka 6 dikurang 2 itu adalah 4. Nah, perhatikan bahwa 6 negatif 2 sama dengan penjumlah 6 ditambah negatif 2 kan positif ketemu negatif. Panah ke kiri menunjukkan arah pengurangan karena negatif 2-nya oleh bilangan positif. Ingat, negatif itu melangkah ke sebelah kiri, kalau positif melangkah ke sebelah kanan. Nah, ini pengurangan bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi, banyak sepatu yang dimiliki Nia, kesimpulannya adalah 6 dikurang 2 adalah 4 pasang. Ini gampang ya. Ini yang titik beratnya ini di sini kita belajar garis bilangan ya. Ini udah pernah diselesaikan. Ini soal lebih rumit lagi nih. Kita lihat contoh 1.5. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian dia turun lagi hingga kedalaman 5 meter di bawah permukaan laut. Berapakah selisih kedalaman pada dua kondisi tersebut? Berapa selisihnya ya? Oke. Lihat ya, negatif 5 di bawah permukaan laut. Ingat ya, seorang penyelam amatir itu pemula ya, dia berlatih ke dalam 2 meter di bawah permukaan laut. Di bawah berarti, kalau di bawah berarti negatif biasanya. Setelah merasa lancar, dia kemudian di ke dalam 2 meter dia turun lagi hingga ke depan 5 meter. Nah, berapakah selisih? Ya, ingat selisih ya. Tadi selisih antara dua garis bilangan itu sama dengan jarak pada garis bilangan. Ini boleh kalian gunakan garis bilangan di sini nih. Negatifnya mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut. Ingat, di bawah 0 ya, di bawah permukaan laut berarti adalah negatif. Nih, ini kan
kalau dulu di SD ya. Nah, ini 0 di sini ta. Ini negatif, di bawah 0 itu di bawah permukaan laut adalah negatif. Negatif 5 meter, sedangkan negatif 2 memiliki 2 meter tadi di bawah, sama di bawah permukaan laut. Berarti bilangan min 2 lebih besar dari pada negatif 5. Ingat, selisih itu yang besar dikurang yang kecil. Berarti negatif 2. Kenapa negatif 2 lebih besar dari negatif 5? Karena negatif 2 berada sebelah kanan dari negatif 5. Udah dipelajari pertemuan sebelumnya kan? Nah, negatif 2, ingat selisih dikurang bilangan yang kecil, negatif 5. Negatif 2 dikurang negatif 5. Otomatis berapa nanti selisihnya? Ya, negatif 2 ini ya. Berarti dia melangkah ke sebelah kiri. Ini negatif ketemu negatif, jadi positif 5. Kita buat garis bilangannya. Ingat tadi udah diketahui bahwa selisih antara dua garis bilangan itu sama dengan jarak pada garis bilangan. Kita gunakan garis bilangan untuk mengetahuinya. Lihat. Di bawah permukaan laut berarti negatif 2. Nah, ini berarti melangkah ke sebelah kiri sebanyak 2 kali. 1, 2. Sekarang ini karena negatif ketemu negatif jadi positif. Jadi positif 5. Kalau positif 5 berarti melangkahnya ke sebelah kanan dari negatif 2 sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ini hasilnya ya. Jadi selisih kedalaman penyamaan pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter ini ya. Ini negatif. Kalau negatif 2 ditambah 5 itu berarti berapa hasilnya? 3. Kenapa? Nah, ini negatif melangkah ke sebelah kiri. Ingat, dari negatif 2 melangkah sebanyak 5 kali berarti 5. Positif 5 artinya ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi udah diketahui bahwa selisih antara kedua bilangan itu sama dengan jarak pada garis bilangan. Ini jaraknya berapa dari min 2 ke 3? Negatif 2 ya. Lihat jaraknya 1, 2, 3, 4, 5. Ini selisihnya ini ya, dilihat dari garis bilangan. Atau ini juga kan min 2 ditambah 5 ya 3. Punya hutang 2, kalian punya hutang 2 nih, dibayar 5 jadi 3. Kalau uang misalkan kalian punya hutang 2.000, dibayar 5.000 berarti kembalian kan 3 ya. Punya hutang 2 dibayar 5 jadi 3 ya, gampang ya. Oke, next. Nah, ya kita bertanya. Nah, kalau kalian ada pertanyaan ini, kalau di kelas mungkin bisa ditanyakan. Bagaimana cara menjumlahkan bilangan bulat yang besar atau yang sangat kecil? Bagaimana menjumlahkannya? Tinggal dijumlahkan. Ya. Kalau selisih berarti yang besar dikurangi yang kecil dan sebagainya. Apakah penjumlahan antara dua bilangan bulat juga bilangan bulat? Jelas ya. Pasti bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan kemarin ada berapa? 3 ada bilangan bulat negatif. 0 ada bilangan bulat positif ya. Oke. Kita masuk ke sifat-sifat nih. Sifat-sifat ini garis bawahi sama kalian. Sifat-sifat operasi penjumlahan dan pengurangan pada bilangan bulat. Ketika SD atau MI kalian sudah mempelajarinya kan? Kita ingat kembali nih. 800 tambah 70 berapa? Isi sama kalian ya. Isi di sini 870. Silakan isi ya. Isi di buku masing-masing 870. Ini pun sama 870 ya. Loh nih pensilnya ya. Tidak beraturan. Ini berapa? 650 tambah 30 680 ya. Oke, sama kalian tulis di buku paket ya. 600 berapa? 80 juga. Oke. 720 dikurang 120 berapa? Yo. 660 benar nggak? 660. Waduh, jelasnya sama kalian boleh ya ditulis. Terus 120. Nah, ini 120 dikurang 780 negatif ini berarti melangkah sebelah kiri, berarti jadi negatifnya. Negatif 660. Aduh, maaf nih. 580 nih, positif ketemu negatif jadi berapa? Negatif berarti 560. Ini pun sama ya, 560. Oke, kita amati nih. Dari 8 soal ini.
Tentu kalian mudah kan menentukan hasil tersebut. Pada soal nomor 1 dan 2, posisi bilangan berkebalikan, namun hasilnya dari kedua penjumlahan tersebut adalah sama. Nih, 1 dan 2 sama. 800 tambah 70 itu akan sama dengan 70 ditambah 800. Ini berkebalikan, yaitu itu pada soal 3, 4 sama. Ini tinggal dibalikan, 650 tambah 30 atau 30 tambah 650 sama, hasilnya 680. Nah, adalah hasilnya sama, namun ada ini nih yang tidak sama, ini 5 dan 6. Ini 5 positif, ini negatif. Nah, ini gak sama kan? Kita akan amati nantinya. Nah, hasil yang sama itu, hasil yang sama tadi ini berlaku sifat untuk penjumlahan bilangan bulat lainnya. Silahkan coba sifat ini dinamakan komutatif, kebalikan. Nah, ini garis bawah sama kalian, sifat satu itu adalah komutatif, yaitu artinya berkebalikan. Komutatif itu berkebalikan ya, berkebalikan. Ini udah ada di sini ya, kalian biar paham ya, dalam kurung berkebalikan komutatif itu harus ingat ya. Ini enggak nulisnya kayak ini nih udah ada nih, berkebalikan ya. Secara umum, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka berlaku ini. Ketika A tambah B sama dengan B tambah A. Tadi contoh nomor berapa? A tambah B sama dengan B tambah nomor 1 dan 2 kan? Ketika, misalkan saya ngambil A-nya berapa? Ini A ya, sama dengan 3. B-nya 4. Ya. Nah, kalau di penjumlahan itu berlaku sifat komutatif penjumlahan. Ketika 3, A-nya 3 masukkan, A-nya 3 ditambah B-nya berapa? 4. B-nya adalah 4. Berapa 3 tambah 4? Ya, akan sama dengan dibalik. B dulu 4 ditambah berapa? 3. Ini hasilnya akan sama karena sifatnya komutatif, berkebalikan. 3 tambah 4 7 sama. Ya. Nah, 7 kan? Sama dengan 4 tambah 3 berapa? 7 juga. Nah, ini namanya sifat komutatif, berkebalikan. Nah, ternyata contoh bisa kita lihat pada nomor 5 dan 6 tadi ya. 5 dan 6 tidak sama ternyata yang ini nih. Ya, yang ini nih. Tidak sama. Pada kedua susunan bilangan yang dikurangi dan pengurangan saling berkebalikan. Pada nomor 5 hasilnya pengurangannya adalah berapa tadi? 660 positif ya. Di sini isi positif 600, tulis lagi. Oh, maaf. Positif 660. Kalian tulis di sini. Sedangkan soal nomor 6 hasil pengurangannya adalah berapa? Negatif 660. Ternyata jika keduanya tidak sama kan? Yang ini positif, nomor 5 itu yang tadi. Nah, ini mah positif 660, ini mah negatif 660. Maka kita simpulkan bahwa operasi pengurangan tidak bersifat komutatif. Jadi sifat komutatif hanya berlaku pada penjumlahan. Harus diingat, komutatif itu adalah berkebalikan jika A tambah B sama dengan B tambah A. Ya, harus paham. Oke, sekarang sifat kedua, asosiatif. Selain sifat komutatif, pada penjumlahan bilangan bulat juga berlaku sifat asosiatif, itu pengelompokan. Kalau komutatif berkebalikan ya, asosiatif pengelompokan. Ini secara umum jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka nah ini pengelompokan. A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Jadi B dan C dulu dikelompokkan. Ingat, kalau ada dalam kurung berarti dalam kurung dulu yang dijumlahkan. Ini akan sama dengan A tambah B tambah C. Contoh, kita punya bilangan A sama dengan 120, B sama dengan 30, dan C sama dengan 70. Kita masukkan. A-nya 120, tulis A 120, ditambah B tambah C, B-nya 30, C-nya 70 ya. Terus berarti ini dikelompokkan, berarti yang ini dulu yang dijumlahkan, yang di dalam kurung dulu. Ini udah di SD ya. Kalau ada yang di dalam kurung dulu utamakan. Berarti 120 ditambah 30 tambah 70 adalah 100. Terus kalau yang kedua, kita kelompokkan dulu, 120 tambah 30 berapa? 150
Ini dalam kurung dulu tambah 7 220 sama. Kalau kita masukkan di sini kan 120. Ya, ini udah ya. Ini ya, udah paham ya. Nah, ini nih. Yang ini kita push. Ya, ini nih. Kita kelompokkan dulu B tambah C-nya. Ingat dalam kurung dulu sama aja hasilnya 220, maka untuk mengecek kebenaran sifat asosiatif dan disebut lengkap tabel berikut ya. Bukan distributif, komutatif ya. Jadi sifat penjumlahan itu ada komutatif, ada asosiatif. Kalau pengurangan tidak berlaku komutatif ya. Komutatif berkebalikan, asosiatif pengelompokan, itu intinya ya. Silakan garis bawahi. Nah, ini sama kalian kerjakan ya. Sama kalian kerjakan, nanti dipoto di e-learning ya. Negatif 6 tambah negatif 11 berapa di sini hasilnya? Berarti masukkan di sini sama kalian ya. A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya negatif 11. Contoh saya di sini ya, kasih contoh misalkan 4 negatif 3 misalkan di sini. Negatif 1. Berarti A tambah B berapa? Masukkan A-nya 4 ya. Ini contoh. 4 ditambah B-nya berapa? Negatif 3. Mau langsung hasilnya boleh. Negatif 3. 4 positif dikurang negatif berapa? 4. Jadi 4 dikurang 3 berapa? Ya, ini negatif 3 ya. Ini negatif 3 B-nya. Berarti positif ketemu negatif, negatif. Berarti kurang 3, 1. Ini jawabannya berarti ya. Ini pun sama, A tambah B berarti A-nya 3 tambah 8 berapa di sini? Isi sama kalian ya, B tambah A. Ini pasti sama, ini komutatif, ini asosiatif, pengelompokan ya. Silakan dikerjakan. Mungkin pada pertemuan sekarang ini dulu ya. Untuk latihan soalnya ini kerjakan sama kalian, nanti dipoto, di-upload di e-learning. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan, sampai ketemu, mudah-mudahan cepat tatap muka ya. Terima kasih.